bisa bersama-sama untuk menyanyikan Kuserahkan. Tetapi benar-benar ini adalah perintah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Ini ada satu keluarga yang berbahagia, yaitu suami istri dari Bapak Open Ginduangia dan Ibu Artatina Lase. Bukan satu kebetulan kalau saat ini kedua orang tua sedang menyerahkan anak, yang Tuhan campur tangan. Dan kami percaya berkat-Mu mengalir dalam kehidupan kedua orang tua dan khususnya anak-anak Wina Artinarake. Kiranya Tuhan campur tangan, sebentar firman Tuhan akan melandasi kedua orang tua dalam memimpin anak. Dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa dan permohonan kami. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kekasih. Ketika Yesus melihat hal itu, Ia marah dan berkata kepada mereka, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Ayat 15. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tak akan masuk ke dalamnya. 16. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya ke atas mereka, ia memberkati mereka. Bapak Ibu, dalam ulangan di ayatnya yang ke-6, ulangan 6 ayat 4 sampai 7. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ayat 5. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ayat 6. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Dan perhatikan ayat yang ke-7. Haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kekasih, di dalam ayat yang kelima itu jelas dikatakan bahwa kasihilah Tuhan Allahmu. Ini artinya kedua orang tua ini harus mengutamakan Tuhan terlebih dahulu dalam mendidik anak-anak. Tanggung jawab orang tua mendidik anak ini, membimbing anak ini. Untuk apa? Untuk hidup dekat dengan Tuhan. Jadi tugas orang tua ini adalah bukan hanya, mohon maaf, kita sebagai orang tua, orang Jawa bisa bicara begitu, isone dari anak, mohon maaf, ya. Kita ini sebagai orang tua punya rasa tanggung jawab kepada Tuhan. Kalau sudah punya anak, dan sebagai orang tua harus menjadi teladan yang baik kepada anak-anak. Kalau perlakuan tinggal
tindakan orang tua tidak bisa menunjukkan sesuatu yang baik kepada anak-anaknya, bagaimana anak-anak kita mau jadi orang baik kalau kelakuan dan perbuatan orang tuanya tidak baik? Sebagai orang tua, kita harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Bukan hanya menjadi teladan yang baik mengasihi Tuhan, tetapi kita juga punya tanggung jawab untuk mendidik anak-anak kita, mengarahkan anak-anak kita. Setelah anak ini bertumbuh menjadi anak-anak, dibawa ke sekolah minggu, dikenalkan kepada Tuhan. Setelah menjadi besar remaja, diarahkan, dididik dengan baik. Dan setelah lulus kuliah, diajari untuk mencari pekerjaan. Setelah itu, sebagai orang tua tetap bertanggung jawab mengarahkan anak-anak untuk takut kepada Tuhan. Berapa banyak anak-anak di masa kecilnya setiap sekolah minggu setelah dewasa tidak lagi mengenal kepada Tuhan. Sebagai orang tua, kita harus bertanggung jawab sampai anak ini menjadi dewasa takut kepada Tuhan. Dan saya percaya kedua orang tua dari anak Aquina Anastasia Gea, yaitu Bapak Open Ridwan Gea dan Artatina Lasih, akan mendidik, mengarahkan supaya anak ini takut kepada Tuhan. Dan saya percaya landasan firman Tuhan ini sebagai bekal kedua orang tua untuk membawa anak ini hidup melekat kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Bapa yang bertahta, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati anak-anakku. Dalam nama Tuhan Yesus, anak ini menjadi dewasa, menjadi berkat, sukses, diberkati Tuhan luar biasa, dan anak ini takut akan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Engkau memberkati sebagai Bapa daripada Aquina ini. Dalam nama Tuhan Yesus, berkat Tuhan dicurahkan atas kedua pernikahan suami istri, sanggup mendidik kedua anak ini untuk senantiasa takut kepada Tuhan, bahkan mengarahkan kedua anak ini untuk setia kepada Tuhan. Dan juga Tuhan memberikan rasa tanggung jawab kepada kedua orang tua ini untuk senantiasa mengasihi Tuhan sebagai teladan orang tua, sehingga anak ini juga menurut teladan orang tua mengasihi Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat 13 sampai 17, demikian bunyi firman Tuhan. Yohanes 3 ayat 13 sampai 17, demikian bunyi firman Tuhan. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Hal pertama, ketika kita menerima pribadi Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita akan memiliki hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal,
supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, apa hidup yang kekal itu? Hidup yang kekal adalah pengenalan akan Allah itu lebih lagi. Yohanes 17 ayat 3 dikatakan, sebab semua dan inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Permulaan hidup yang kekal bukan dimulai ketika kita telah berada di surga bersama-sama dengan Bapa, tetapi selama kita berdiam di dalam dunia ini, Tuhan ingin agar kita mengenal Dia. Dimulai dari sekarang ini, kita dapat mengenal pribadinya lewat Yesus Kristus anaknya yang tunggal, lewat firman-Nya, lewat Roh Kudus. Tuhan ingin kita mengenal pribadinya itu sampai di dalam kekekalan. Walaupun selama kita berada di dalam dunia ini, kita dikatakan tidak akan sempurna mengenal Tuhan, tetapi sampai di dalam kekekalan kita akan mengenal Dia lebih lagi dan diam bersama-sama Tuhan untuk selama-lamanya. Dan mengapa harus melalui pribadi Yesus Kristus anak Allah yang hidup itu? Dikatakan di dalam ayat ke-13, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Pribadi Sang Firman Allah yang berada di dalam diri Allah, dipuja, dihormati, dihargai oleh malaikat-malaikat surga. Dia berada di dalam diri Allah sendiri dan Dia adalah Allah. Sang Firman itu yang dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 demikian. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah dijadikan. Pribadi Sang Firman harus rela turun ke dalam dunia untuk membawa kita kelak ke surga yang mulia, tempat Dia berdiam. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, bahkan Sang Firman Allah harus rela untuk mati di atas kayu salib. Yesus harus rela turun ke dalam dunia ini, bukan untuk melancar bersenang-senang, tetapi Dia harus rela bahkan mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita, untuk menggantikan kita. Dia harus rela untuk mati di atas kayu salib. Dan melalui apa yang telah dikerjakan oleh Yesus, oleh darahnya yang suci, kudus, mahal dan tidak bercacat celah itu, kita boleh menerima pengampunan dosa dan pembenaran di hadapan Allah. Dosa kita dihapuskan dan kita dikuduskan menjadi milik kepunyaan Allah. Dan oleh kebangkitannya itu membuktikan bahwa Allah membenarkan kita, bukan karena kebenaran diri kita sendiri, tetapi karena kebenaran Kristus itu yang diberikan kepada kita. Dan Dia mengangkat kita menjadi anak-anaknya. Oleh iman kepada pribadi Tuhan Yesus Kristus, kita beroleh kelak hidup yang kekal pada akhirnya. Dan bagaimana prosesnya agar kita dapat memiliki kehidupan yang kekal itu? Kita harus mengalami kelahiran baru di dalam Tuhan. Seringkali kita tidak mengerti apa itu kelahiran kembali atau kelahiran baru di dalam Kristus. Tapi mari kita belajar untuk mengenal akan Dia lebih lagi. Ketika itu ada seorang yang bernama Nikodemus. Nikodemus ini seorang pengajar agama Yahudi. Saat itu Nikodemus
yang sudah tua lanjut umurnya diam-diam datang kepada Yesus. Mungkin karena malu, karena dia harus belajar dari seorang yang muda, ataupun karena dia takut untuk dikucilkan oleh mahkamah agama Yahudi. Dia adalah seorang pengajar agama Yahudi yang sangat berpengaruh. Dan saat itulah dia datang kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami mengetahui bahwa engkau adalah seorang guru yang diutus oleh Allah. Tidak ada seorang pun yang dapat melakukan tanda-tanda mujizat atau kuasa yang begitu besar kalau Allah tidak menyertai dia." Tetapi apa yang dikatakan oleh Yesus? Jikalau seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Bayangkan, melihat kerajaan Allah saja tidak bisa, apalagi masuk ke dalamnya. Itulah sebabnya Yesus berkata, Nikodemus ini berkata kepada Yesus, dia tidak mengerti. Dia berkata, bagaimana mungkin kalau aku sudah tua, bisakah aku masuk kembali ke rahim ibuku? Tetapi saat itu Yesus berkata, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Apa yang dilahirkan oleh Roh Guru besar Allah, ia adalah roh. Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak dilahirkan dari air dan roh, dia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Bagaimana kita dapat masuk ke dalam kerajaan Allah dan memiliki kehidupan kekal kelak? Kita harus mengalami kelahiran kembali oleh iman kepada pribadi Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita bertobat dari dosa kita menerima kelahiran baru di dalam Kristus. Ketika kita mengaku sungguh-sungguh bahwa pribadi Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib itulah yang dapat menyelamatkan kita. Hanya Dialah Tuhan dan Juru Selamat. Sesungguhnya saat itulah kita mengalami kelahiran yang baru. Kelahiran yang baru merupakan aktivitas daripada Roh Allah itu untuk menanamkan kodrat ilahi dalam hidup kita, untuk menanamkan karakter Kristus itu dalam hidup kita. Semua itu dikerjakan oleh Roh Kudus ketika kita percaya oleh karena kasih karunia Tuhan Yesus. Melihat, tetapi kita dapat merasakan pekerjaan itu. Tuhan itu tidak. Apa yang menjadi tanda-tanda lahir baru? Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang menjadi tanda-tanda kelahiran baru? Yang pertama, kita dapat mengerti kalau kita sudah dilahirkan baru ketika kita mulai rindu untuk mengenal pribadi Tuhan itu lebih lagi. Kita mencari wajahnya dengan segenap hati. Itu tanda-tanda bahwa kita sudah dilahirkan baru di dalam Kristus. Dan bukan hanya itu, ada buah-buah Roh Kudus yang muncul dari kehidupan kita. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera dan sebagainya muncul dalam hidup kita. Dan ketika kita mulai belajar melayani Tuhan, ada karunia-karunia Roh Kudus yang diberikan kepada kita. Itu merupakan tanda-tanda bahwa kita sudah dilahirkan baru di dalam Kristus Yesus. Melalui iman pada pribadi Tuhan Yesus itu, kita menerima kelahiran yang baru. Dan itu akan membawa kita kelak memiliki hidup yang kekal bersama-sama dengan Tuhan di dalam tempat kediamannya, surga yang mulia. Inilah yang pertama, ketika kita menerima pemberian yang terbaik dari Allah itu, yaitu pribadi Yesus itu dalam hidup kita. Seringkali kita hanya bersyukur atas berkat-berkat jasmani dalam hidup kita. Mungkin kita mendapatkan banyak kekayaan
kekayaan dan sebagainya, atau kegembiraan, kesukaan, nama besar dan sebagainya. Tetapi mari kita juga bersyukur, karena setiap hari kita harus bersyukur atas anugerah keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita, bahwa nama kita terdaftar dalam buku kehidupan di surga. Itulah yang harus menjadi sumber kesukaan dalam hidup kita. Dan ketika kita sungguh-sungguh bersukacita karena pemberian Tuhan itu dalam hidup, yang merupakan sumber dari segala pemberian yang lain dalam hidup kita, yaitu pribadi Yesus. Dialah yang mampu memberkati dan menolong kita di dalam setiap perkara dalam hidup kita. Ketika Yesus menjadi sumber utama dalam kehidupan kita, yang lain pasti ditambahkan. Inilah yang pertama. Dan yang kedua, apa berkat yang kita terima ketika kita mengenal pribadi Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita? Yang kedua, kita akan hidup di dalam terang. Yohanes 3 ayat 18 sampai 21 demikian bunyinya. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, berkat yang kedua adalah kita hidup di dalam terang. Hidup di dalam terang. Jikalau kita mempercayai pribadi Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita akan hidup di dalam terang. Dan jika kita tidak menerima Dia, ketika kita menolak Dia, dikatakan kita hidup di bawah penghukuman. Dan murka Allah dikatakan tetap ada di atasnya. Apa penghukuman itu? Dikatakan terang itu sudah datang ke dalam dunia, tetapi dunia tidak mau percaya Dia dan membiarkan terang itu menerangi hidup mereka. Mereka lebih suka hidup di dalam kegelapan. Mengapa demikian? Karena perbuatan-perbuatannya jahat. Kalau kita berbuat jahat, tentu kita akan melakukannya di tempat-tempat yang gelap. Tidak mungkin di tempat yang terang benderang. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, karena perbuatannya jahat, supaya tidak nampak bahwa apa yang dikerjakannya adalah kejahatan. Tetapi orang yang berbuat apa yang baik dan benar, ia akan datang kepada terang itu, supaya apa? Nyata perbuatannya yang benar dilakukan di dalam Allah. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita semua bersyukur kalau hari-hari ini Tuhan menjadikan kita bukan hanya hidup di dalam terang, tetapi kita juga menjadi anak-anak terang. Dikatakan kalau Tuhan Yesus telah membawa kita keluar dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib, kita disebut sebagai anak-anak terang. Bahkan Yesus menyebut kita sebagai terang dunia. Dan jika terang itu ada terang, tidak mungkin ditutup dengan gantang atau sesuatu yang menutupinya.
tetapi akan diletakkan di atas kaki dia. Supaya apa? Supaya dia bisa menerangi sekelilingnya. Dan bahkan dikatakan, digambarkan Tuhan seperti kota yang terletak di atas bukit, tidak mungkin tidak kelihatan. Begitu pula kalau kita hidup di dalam terang. Hidup kita tidak menyembunyikan segala sesuatu yang gelap dalam hidup kita. Kita membuang segala perbuatan-perbuatan yang gelap dalam hidup kita, mengizinkan Yesus yang adalah terang dunia itu menerangi hidup kita. Percayalah Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan akan memunculkan terang kita dan menempatkannya di atas kaki dia untuk menerangi dunia ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, betapa pentingnya terang itu. Jangan mau lagi hidup di dalam kegelapan. Ketika kita hidup di dalam kegelapan, kita tidak akan bisa berbuat apa-apa, tidak akan bisa berbuat banyak untuk diri kita ataupun juga untuk orang lain. Suatu saat ketika saya sedang bekerja di kamar, tiba-tiba lampunya mati. Dan ketika lampu mati ini, saya tidak bawa senter ataupun handphone. Saya berusaha untuk mencapai pintu. Saya berpikir kalau saya berjalan lurus ke depan, saya pasti sampai kepada pintu. Tetapi ketika saya begitu lama berjalan ke arah pintu, tiba-tiba lampunya menyala dan saya lihat pintu itu bukan di depan saya, tetapi di belakang saya. Ketika dalam kegelapan, walaupun kita yakin apa yang kita kerjakan itu benar, ternyata salah ujungnya. Firman Tuhan berkata, ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Kalau kita memakai kebenaran kita sendiri, kita tidak menerima terang itu dalam hidup kita, maka kita akan salah jalan. Tanpa disangka, jalan yang kita tempuh berujung kepada maut. Tetapi kalau kita membiarkan terang itu tinggal di dalam hidup kita, pribadi Kristus itu tinggal dalam hidup kita, dia pasti menerangi kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tahun 2023 kita tidak tahu masa depan kita seperti apa. Para pakar ekonomi menyatakan keadaannya gelap, berarti tidak bisa ada yang tahu. Bahkan juga orang-orang yang ahli kebatinan dan sebagainya, mereka tidak bisa melihat. Tetapi Tuhan Yesus berkata, Yohanes 8 ayat 12, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan di dalam kegelapan, melainkan dia akan mempunyai terang hidup. Amin. Kalau Tuhan Yesus yang menerangi kehidupan kita, segelap apapun dunia sekeliling kita, langkah demi langkah terangnya akan menerangi hidup kita, membawa kita untuk senantiasa berada di jalan-jalannya dan terang itu. Maka hidup kita pasti akan terpelihara, apapun jadinya, baik dalam pekerjaan, dalam bidang kehidupan keluarga, pelayanan atau apapun. Belajar untuk meminta pribadi terang hidup itu senantiasa menuntun kita langkah demi langkah. Apa yang harus kita kerjakan, biarlah Tuhan yang menerangi hidup kita, dan kita belajar untuk menjadi orang-orang yang hidup taat kepada tuntunannya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, anugerah yang luar biasa ketika kita berada di dalam Kristus. Kita akan terus hidup di dalam
karena terang senantiasa berbuahkan kebaikan, kebenaran dan keadilan. Di situ kita bisa menyandarkan diri kita kepada Tuhan, dan kita belajar untuk mengikuti Dia dengan sungguh-sungguh. Inilah yang kedua. Dan yang ketiga, apa berkat yang kita terima ketika menerima pemberian Allah yang terbaik, yaitu pribadi Tuhan Yesus Kristus itu. Yang ketiga, kita akan menjadi penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Kita akan menjadi penyembah-penyembah yang benar. Kalau kita salah menyembah sesuatu, hidup kita pasti runyam, kita pasti salah jalan, hidup kita pasti amburadul. Tetapi kalau yang kita sembah itu pribadi yang benar dan dapat diandalkan dalam hidup kita, maka kita benar-benar akan berbahagia karenanya. Dalam Yohanes pasal 4 ayat yang ke-23 sampai 26, demikian bunyi firman Tuhan. Yohanes 4 ayat 23 sampai 26, demikian bunyinya. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila Ia datang, Ia akan memerintahkan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dikatakan Allah itu roh. Barang siapa menyembah Dia harus menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Roh dalam huruf kecil itu merupakan roh kita. Itu ada di dalam hati kita. Itu ada di dalam hati kita. Roh kita itu ada di dalam hati kita. Ya, dikatakan bagaimana kita dapat menyembah akan Allah itu. Di dalam roh kita itu merupakan tempat yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Roh yang diberikan, maafkan saya, di dalam roh kita, yang merupakan tempat untuk menyembah pribadi Allah. Dikatakan bukan tergantung tempatnya. Dikatakan di bait suci Yerusalem ataupun gunung Gerizim ataupun di tempat yang besar, tetapi dikatakan di dalam hati manusia. Saat itu sudah tiba, oleh karena Kristus telah diberikan kepada kita. Kita dapat menyembah Dia di dalam roh kita, di dalam hati kita, dan oleh karena kebenaran ini merupakan cara Allah, bukan cara kita. Ya. Banyak orang berusaha untuk mencari Tuhan dengan segenap hati, tetapi mereka tidak menemukan Dia, karena semuanya harus berdasarkan cara Allah sendiri. Bagaimana pribadi Yesus, Sang kebenaran, itu merupakan cara Allah untuk memberikan kepada kita, untuk datang kepadanya. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang telah datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Melalui pribadi Yesus, Sang kebenaran dan hidup, yang merupakan satu-satunya jalan yang cara agar kita dapat datang kepada Bapa, diterima oleh Bapa itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mengapa demikian? Kita bisa melihat bagaimana Adam dan
ketika mereka berbuat dosa, kemuliaan Allah yang dari kebenaran, dan kita dapat merasakan betapa besar anugerahnya dalam hidup kita. Ketika kita melewati tahun-tahun ke depan yang kita tidak tahu, biarlah ini menjadi panduan pokok dalam kehidupan kita, bahwa ada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita, pribadi yang menyertai kita untuk selama-lamanya, yaitu Yesus Kristus Tuhan, yang namanya adalah Immanuel. Terima kasih Tuhan Yesus. Sejahtera. Jemaat Tuhan yang kekasih, pulanglah ke rumah saudara masing-masing dengan membawa berkat, damai sejahtera, masa depan yang penuh pengharapan mulai pagi ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Yang percaya katakan amin.